Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Nama aku Farah Mutia, aku mahasiswa semester 4 jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini aku mau sharing tentang rasa insecure dan rasa overthinking. Yang pertama, sebabnya rasa cemas. Dua rasa ini, rasa overthinking sama insecure ini apa sih sebenarnya penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya ialah rasa cemas. Rasa cemas sebenarnya baik, namun dalam ambang yang wajar. Rasa cemas di sini ialah rasa cemas berlebihan yang dapat menjadi patologis jika tarafnya melebihi ambang normal rasa cemas tersebut sehingga berdampak menjadi overthinking dan rasa insecure. Rasa cemas itu baik ketika kita sakit, berarti ada rasa berarti kita harus ke dokter. Kalau kita sakit berarti kita harus minum obat ketika misalnya kita panas. Atau juga misalnya sebelum ujian, rasa cemas ketika sebelum ujian membuat kita memotivasi untuk belajar. Berarti saya harus belajar sebelum ujian. Seperti itu. Lalu di sini istilah overthinking sendiri itu adalah perilaku yang memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Atau hal ini dipicu oleh kekhawatiran akan suatu hal, dimulai dari hal sepele, kehidupan sehari-hari, masalah yang besar, hingga trauma yang di masa lalu yang membuat diri kita ini tidak bisa berhenti memikirkannya, yaitu memikirkan secara terus-menerus. Menurut Michael Mandel 2014, overthinking adalah fenomena yang normal dan biasanya terjadi dan bisa terjadi pada siapapun karena melibatkan proses berpikir umumnya dialami oleh manusia. Namun proses berpikir seperti apa yang sudah termasuk kategori overthinking ini? Terdapat beberapa indikator seperti ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu topik yang berdampak negatif seperti itu. Contoh-contoh overthinking ini memikirkan suatu tindakan seseorang, misalnya apakah dia tersinggung kalau saya ngomong kayak gini ke dia, apakah dia tersinggung kalau saya bilang ke dia secara personal, kamu misalnya ini pakai ininya lebih bagus, misalnya pakai kerudungnya lebih bagus kayak gini deh. Nah dari situ seseorang itu memikirkan terus-menerus, apakah dia tersinggung, apakah kayak gimana ya nantinya, apa seharusnya aku bersikapnya kayak gini sama dia, dan pemikiran lainnya. Sebenarnya seseorang itu belum tentu loh berpikir kayak gitu. Nah, contoh lain, ketika kamu memikirkan masa depan di tengah pandemi seperti ini, apakah aku punya uang cukup untuk diri aku dan keluarga aku, apakah aku aman dari paparan COVID, terusnya gimana ya kabar keluarga aku, gimana ya kabar teman-teman aku, apakah ada yang terkena COVID, gimana ya kalau COVID ini terus menerus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Sebenarnya memikirkan masa depan itu baik, namun tidak secara berlebihan atau merencanakan masa depan itu baik, namun tidak secara berlebihan atau over seperti itu. Hal yang berdampak pada overthinking ialah merasa mudah capek, sehingga berdampak pada energinya. Dengan kata lain, seseorang dapat merasa lelah untuk tindakan yang akhirnya berdampak pada produktivitasnya, juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menurut sebuah penelitian, wanita lebih sering melakukan overthinking daripada laki-laki. Tingginya overthinking pada wanita disebabkan oleh terjadinya berbagai sebab, yaitu faktor biologis dan faktor budaya. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa overthinking ini? Kamu bisa caranya berpikir secara positif dan berpikir secara logis, apakah
tindakan ini benar, dan kalau misalnya suatu tindakan yang kamu lakukan melakukan kesalahan, berarti kamu bisa memperbaikinya nanti di masa depan. Seperti itu. Oh, misalnya kamu melakukan kesalahan pas lagi presentasi. Aduh, kayaknya aku gugup ya pas presentasi. Aduh, gimana nantinya. Nah, dari situ kamu berusaha untuk memperbaiki itu. Nah, lalu kita beralih ke rasa insecure. Rasa insecure sendiri ialah merasa cemas dan ketakutan merupakan hal yang sangat wajar, tetapi akankah kamu mengalami perasaan tersebut secara terus-menerus? Perasaan ini dapat menandakan bahwa kamu sering mengalami insecure. Nah, menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Nah, insecure sendiri pada umumnya ialah merasa ditolak, merasa terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, egois, dan cenderung neurotik atau pemikiran orang tersebut. Orang tersebut akan berusaha untuk mendapatkan kembali secure atau rasa aman dengan berbagai cara. Nah, dari sebab itu, kamu dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi perasaan insecure. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Cara meningkatkan rasa kepercayaan diri itu banyak sekali bentuknya, misalnya jalan dengan tegap, atau pada saat kita berbicara menatap lawan bicaranya seperti eye contact dengan lawan bicaranya. Nah, yang kedua, memilih lingkungan dan suasana yang positif. Memilih lingkungan dan suasana positif juga sangat berpengaruh bagi individu itu tersebut. Lingkungan yang positif akan membuat individu itu tersebut menjadi lebih positif juga. Yang ketiga, matikan sejenak monsen dan lakukan mendetoks sosial media. Seperti misalnya, kalau biasanya kita scroll Instagram setiap hari melihat instastory orang, kok bagus banget ya. Sekarang kan ada fitur untuk menonaktifkan Instagram. Cobain aja fitur itu untuk mendetoks sosial media. Gimana sih rasanya kalau misalnya sehari kita tidak menggunakan media sosial tersebut. Nah, yang keempat adalah berarti self-compassion sosial. Self-compassion dengan cara berbicara yang baik pada diri sendiri. Gimana sih cara berbicara yang baik dengan diri sendiri? Yaitu kayak, kamu hari ini hebat banget, udah bisa ngelakuin sesuatu yang tadinya kamu kira gak bisa ngelakuin sesuatu itu. Nah, misalnya bilang makasih sama diri sendiri, makasih ya kamu udah bisa ngelakuin hari ini dengan baik. Walaupun misalnya ada kesalahan, gak apa-apa kok, tapi di masa nanti kalau ada seperti ini lagi, kamu bisa memperbaikinya. Nah, yang kelima, menghabiskan waktu dengan orang terdekat atau tersayang. Nah, karena ini mendapat menghargai kualitas dan perspektif unik dirimu. Contohnya, misalnya berjalan santai dengan keluarga atau makan dengan keluarga, itu juga dapat meningkatkan kualitas dan perspektif diri kamu sendiri. Kalau tentang misalnya, kamu pernah gak sih ngerasa insecure? Pastinya kalau aku pernah ya. Misalnya, aduh ada jerawat aku nih di sini, kayak pasti nggak bagus deh, ini kayak gini deh, aduh gimana ya cara nutupinnya. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya aku ngelakuin ya nggak apa-apa deh, kayak gini nanti juga sembuh kok. Nah, habis itu kamu juga bisa ngelakuin, kan nanti bisa diobatin gitu jerawatnya, misalnya kayak gitu. Kalau dari aku biasanya,
kalau pagi-pagi bisa menyetel lagu dengan yang bersemangat, jadi supaya harinya dengan hari itu bisa berdampak positif pada hari itu. Atau kamu bisa juga mendekatkan diri kepada Tuhan, misalnya sholat seperti terusnya habis itu bersolawat pagi hari atau berzikir pada pagi dan sore hari. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen dari video ini. Terima kasih.